Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang kami hormati Ibu Endang Wayuningsih dan Bapak Iksan Mutakin selaku Kepala dan Wakil Kepala SMA Plus Pembangunan Jaya, tim leader, guru, dan karyawan SMA Plus Pembangunan Jaya, serta teman-temanku yang saya sayangi dan banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya karena kita semua diberikan kesehatan dan keberkahan yang melimpah. Dengan mengucapkan syukur atas nikmat dan hidayah yang telah dilimpahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa, kita semua dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk mengadakan debat paslon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022. Perkenalkan, nama saya Mutiara Fitri Ramadhani dari kelas 11 IPA 2 dan izinkan saya untuk memandu acara pada hari yang cerah ini dari awal hingga akhir. Sebelum saya membacakan susunan acara pada hari ini, alangkah baiknya jika kita mengawali acara ini dengan doa agar diberikan kelancaran selama berlangsungnya debat paslon Ketua dan Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing, dipersilahkan. Berdoa selesai. Selanjutnya, izinkan saya membacakan susunan acara pada hari ini, yaitu pembukaan, doa, menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari kepala sekolah, pembacaan tata tertib debat, pelaksanaan debat, dan penutup. Sebelum kita mulai dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, izinkan saya untuk membacakan paslon-paslon yang kita izinkan saya membacakan paslon-paslon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022, yaitu yang pasangan calon pertama DA Ahmad Bakir beserta wakilnya yaitu Komang Satya. Dipersilahkan. Kemudian pasangan calon kedua Anandika Sentrino dengan wakilnya yaitu Yafik Salmandra. Dipersilahkan. Kemudian pasangan calon ketiga yaitu Arya Putra dan Nafisa, saya persilahkan. Kemudian pasangan calon yang terakhir yaitu paslon keempat M. Alternatif Firjatullah bersama dengan Cinta, saya persilahkan. Bapak Ibu Guru dan teman-teman semua, acara selanjutnya adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Karen. Kepada Karen, saya persilahkan. Mari peserta upacara kita menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya dengan birama 4/4.
Baik, terima kasih kepada Karen. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ibu Endang Wayuningsih selaku Kepala SMA Plus Pembangunan Jaya. Kepada Ibu Endang, saya persilahkan. Oh, akan diwakilkan oleh Bapak Ihsan Mutakin selaku wakilnya. Pada Pak Ihsan, saya persilahkan. Ya, baik. Terima kasih Mutiara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Endang Wahyuningsih, Kepala SMA Plus Pembangunan Jaya, teman-teman leader, Bapak Ibu guru dan karyawan SMA Plus Pembangunan Jaya, serta anak-anakku kelas 10, 11, dan 12, juga yang Bapak banggakan pengurus OSIS dan MPK periode 2020-2021, juga pengurus MPK 2021 dan 2022, serta para kandidat calon ketua dan wakil OSIS SMA Plus Pembangunan Jaya tahun pelajaran 2021-2022 yang Bapak sayangi dan banggakan. SPJ, 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 hebat, hebat, hebat. Ya, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa. Alhamdulillah di pagi hari ini kita semua keluarga besar SMA Plus Pembangunan Jaya, baik yang ada di sekolah secara tatap muka terbatas maupun yang ada di rumah, anak-anak, untuk siswa-siswi yang ganjil yang saat ini berada di rumah. Hari ini kembali SMA Plus Pembangunan Jaya memberikan wadah untuk anak-anak bisa mengembangkan potensi dan kompetensinya dalam hal demokrasi, yaitu pemilihan, dan diawali debat terbuka dari calon ketua dan wakil OSIS 2021-2022. Anak-anak dan Bapak Ibu guru serta orang tua yang saya hormati, inilah pendidikan saat ini di mana anak-anak tidak hanya belajar di dalam kelas, tidak hanya belajar dari sumber yang diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun sumber belajar, tapi hari ini kembali kita saksikan luar biasa sebuah kegiatan yang dikelola oleh OSIS di bawah pendampingan dari pembina OSIS, juga leader kesiswaan serta tim kesiswaan, juga dukungan penuh dari Ibu Kepala Sekolah, Ibu Endang Wahyuningsih, juga kantor pusat, sehingga wadah ini benar-benar dimaksimalkan dengan baik. Terbukti hari ini hadir di tengah-tengah kita calon-calon pemimpin yang luar biasa. Ada Abi, ada Satya, ada Dika, ada Yafik, ada Putra, ada Nafisa, lalu ada Firja, dan ada Anissa Cinta. Ini adalah perwakilan ya dari kalian kelas 10, 11, dan 12 yang akan berkolaborasi, yang akan bermitra dengan kami sekolah, dalam hal ini SMA PJ, untuk sama-sama kita menjalankan program yang baik untuk kalian. Pastinya Bapak berharap debat ini menjadikan kalian atau kita semua paham sebuah proses demokrasi, sebuah pembelajaran demokrasi. Semua hak, semua anak punya hak, ya. Jadi yang ada di depan sini sudah melalui proses pendaftaran bakal calon, lalu seleksi, dan lain sebagainya. Nah, ini dibuka secara umum. Siapapun siswa-siswi kelas 11, silakan, kalian punya hak untuk menjadi pemimpin. Hak untuk dipilih. Inilah proses demokrasi. Inilah pembelajaran politik di sekolah. Ya. Jadi hak dipilih.
Dan kalian pun yang ada di rumah maupun yang ada di sekolah, kami belajarkan proses hak memilih. Kalian punya hak untuk memilih siapa calon-calon yang akan mewakili kalian menjalankan program-program bermitra dengan sekolah, mengapresiasikan, mengimplementasikan dari pembelajaran di kelas. Bapak berharap melalui kegiatan debat terbuka ini akan terlihat siapa calon dari calon-calon hebat yang memiliki program visi misi yang luar biasa. Terima kasih untuk panelis dari OSIS MPK 2020-2021 yang nanti akan menjadi fasilitator juga moderator yang akan coba kita sama-sama lihat proses ini dengan baik. Bapak berharap kalian yang ada di rumah maupun di sekolah untuk bisa menyaksikan dengan baik ada pembelajaran yang ingin kami tanamkan kepada kalian. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru yang mendampingi kalian di kelas pun juga bisa memberikan pemahaman yang luar biasa. Sekali lagi sukses selalu, semoga acara ini berjalan baik dan lancar, juga bermanfaat untuk diri kalian dan kita semua SMA Plus Pembangunan Jaya. Salam hormat dari Ibu Kepala Sekolah, sukses untuk kita semua. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SPJ, 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 hebat, hebat, hebat. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ihsan Mutakin atas sambutannya. Berikutnya adalah pembacaan tata tertib debat terbuka paslon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022 yang akan dibacakan oleh Keila. Kepada Keila, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Izinkan saya untuk membaca tata tertib kali ini. Tata tertib debat kandidat pasangan calon ketua dan wakil ketua OSIS SMA Plus Pembangunan Jaya periode 2021-2022. Yang pertama, menggunakan seragam yang telah ditentukan. Yang kedua, kandidat dan pendukung dilarang melakukan keributan dan merusak infrastruktur sekolah dalam bentuk apapun. Yang ketiga, untuk menyampaikan visi misi diberikan waktu 3 menit untuk masing-masing pasangan calon. Yang keempat, setelah penyampaian slogan, visi, misi, dan program kerja dilanjutkan dengan penyampaian teknis debat. Setiap kandidat yang menjawab pertanyaan dari panelis diberikan waktu 2 menit untuk menjawab tiap-tiap pertanyaan. Yang kelima, seluruh peserta debat kandidat yang dianggap membuat kerusuhan dan sejenisnya, maka moderator dan panitia berhak untuk mengeluarkannya dari ruangan atau Zoom. Yang keenam, seluruh peserta debat kandidat harus mematuhi peraturan yang tercantum dalam peraturan atau tata tertib yang berlaku. Yang ketujuh, apabila kandidat dan pendukung melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun yang telah disepakati, maka kandidat akan dikenakan sanksi. Berikutnya, izinkan saya untuk menyampaikan teknis debat. Tema debat kali ini bertemakan menciptakan lingkungan demokrasi yang positif bagi siswa-siswi SMA Plus Pembangunan Jaya. Yang pertama, debat akan dilaksanakan dalam 3 sesi. Sesi pertama, membahas tentang organisasi, program kerja, dan ekskul, di mana nantinya panelis akan menyampaikan pertanyaan dan masing-masing pasangan calon akan diberikan maksimal waktu 2 menit dalam menjawab pertanyaan. Sesi 2, debat. Pasangan calon diberikan kewenangan untuk mengkritisi program kerja pasangan calon lainnya, di mana nanti forumnya ini akan dibuka seluas-luasnya untuk para pasangan calon dalam
dalam saling mengkritisi program kerja dari pasangan calon lainnya. Waktu diberikan selebih-lebihnya 2 menit. Sesi ketiga, membahas tentang isu yang sedang booming di sekolah. Seperti, pertama, bullying dan body shaming. Yang kedua, senioritas. Yang ketiga, adaptasi berorganisasi di masa pandemi. Sama seperti sesi pertama, di mana nantinya panelis akan menyampaikan pertanyaan dan masing-masing pasangan calon akan diberikan waktu maksimal 2 menit dalam menjawab pertanyaan seputar isu di sekolah. Yang kedua, paslon hanya diberikan waktu 2 menit setiap menjawab dan 3 menit untuk mengkritisi program kerja paslon lainnya. Jika waktu melebihi, maka terpaksa pasangan calon akan diberhentikan dalam menyampaikan penjelasannya. Yang ketiga, jika sebelum waktu habis, pasangan calon dapat menjawab, moderator akan memberikan kesempatan untuk pasangan calon memanfaatkan waktu yang tersisa. Tetapi jika paslon merasa cukup, maka sisa waktu akan dianggap hangus. Baik, terima kasih kepada Kayla, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman semua. Sekarang kita masuk ke acara inti yang akan dipandu oleh Kak Prita selaku moderator. Kepada Kak Prita, saya persilahkan. Oke, terima kasih Mutiara. Hai semuanya, perkenalkan aku Prita Putri yang akan menjadi moderator pada kegiatan debat terbuka paslon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan lagi para paslon dimulai dari nomor urut pertama. Itu ada Ahmad Bahir dan Komang Satyagraha. Yang kedua ada Anandika Sentrino dan Yafik Salmandra. Yang ketiga ada Arya Putra Indrajana dan Nafisa Ayu. Dan yang terakhir ada Ata Nadi Firza dan Anissa Cinta. Sebelum memulai debat terbuka, saya persilakan kepada masing-masing pasangan calon untuk menyampaikan visi, misi, program kerja, dan slogan dalam waktu 3 menit. Dimulai dari paslon nomor urut pertama, saya persilakan 3 menit mulai dari sekarang. Visi kami yang pertama menjadikan OSIS SMA Plus Pembangunan Jaya dapat mampu mewadahi kreativitas inovasi dari para siswa dan siswi untuk meningkatkan daya saing di antar sekolah dengan membuat siswa-siswi SMA Plus Pembangunan Jaya menjadi lebih percaya diri lagi untuk memperlihatkan kemampuannya. Untuk misi kami yang pertama, kami ingin memberikan ruang yang cukup bagi siswa-siswi SMA Plus Pembangunan Jaya untuk meningkatkan kreativitas guna mencapai prestasi yang membanggakan keluarga maupun sekolah. Yang kedua, memberikan motivasi secara terus-menerus untuk meningkatkan daya saing dan menjadikan siswa-siswi SMA Plus Pembangunan Jaya yang berprestasi dalam setiap aktivitas kurikuler maupun ekstrakurikuler. Untuk misi kami yang ketiga, kami ingin memberikan sikap toleransi dan berbudi luhur kepada siswa-siswi SMA Plus Pembangunan Jaya. Dan yang terakhir, menjadikan OSIS SMA Plus Pembangunan Jaya sebagai organisasi yang dapat dipercaya oleh seluruh sivitas Sekolah Pembangunan Jaya. Oke, terima kasih. Selanjutnya paslon nomor 2, waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anandika Sentrino dari paslon nomor 2. Izinkan kami untuk menyampaikan visi dan misi kami. Visi kami adalah menciptakan lingkungan sekolah yang mendukung murid untuk bernalar kritis, mengembangkan jati dirinya, dan juga mempunyai kompetensi skill yang dapat diterapkan di seluruh aspek kehidupan, mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi, dan peduli terhadap lingkungan. Untuk misi kami yang pertama,
Mengundang narasumber yang tentunya berkompeten dalam bidang pekerjaan atau kalian mereka untuk membagikan ilmu serta pengalaman mereka kepada siswa-siswa SMA Plus Pembangunan Jaya untuk membantu mereka mencapai karirnya. Kedua, menyiapkan wadah sebagai penampung ide para murid terhadap OSIS. Ketiga, mengadakan lomba bertema hari raya tertentu untuk memancing kreativitas, suportivitas, dan potensi murid. Yang keempat, kita juga akan mengadakan kegiatan di bidang sosial dan juga mengadakan kegiatan yang mendukung murid untuk peduli terhadap lingkungan. Untuk program kerja, yang pertama ada Career Day, kedua Bank Sampah, ketiga Bansos, dan lomba hari raya. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 2. Untuk selanjutnya dari paslon nomor 3, waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pasangan calon nomor 3, izinkan kami di sini untuk menyampaikan visi, misi, dan program kerja kami. Untuk visi, kami ingin menjadikan SMA Plus Pembangunan Jaya lebih berkualitas, berprestasi, aktif, inovatif, bertanggung jawab dengan dilandasi dengan iman. Selanjutnya, untuk mendukung visi tersebut, saya akan menjelaskan misi untuk mendukung visi yang telah dipaparkan sebelumnya. Misi kami yaitu yang pertama, mengoptimalkan ekstrakurikuler yang ada di SMA Plus Pembangunan Jaya sehingga bakat siswa-siswi dapat dikembangkan. Yang kedua, meningkatkan komunikasi sehingga mewujudkan kerjasama yang baik pada internal OSIS maupun antar seluruh warga SMA Plus Pembangunan Jaya. Yang ketiga, mewujudkan program kerja yang dapat mengembangkan bakat serta meningkatkan rasa persatuan. Nah, untuk program kerja, kami akan mengadakan bakti sosial dan kami juga akan mengundang public figure atau narasumber untuk memotivasi murid-murid di SMA Plus Pembangunan Jaya. Bisa dalam bentuk live Instagram ataupun Zoom. Selanjutnya, kami akan memberikan wadah untuk para siswa-siswi, kritik dan saran melalui kotak suara yang nantinya akan ditempatkan di salah satu titik sekolah atau melewati Google Form. Yang terakhir, bekerja sama dengan sekolah, mengadakan event atau kegiatan di hari-hari besar atau hari-hari tertentu. Sekian visi misi serta program unggulan yang kami miliki. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 3. Dan yang terakhir untuk pasangan calon nomor urut 4, saya persilahkan waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, saya Muhammad Atanadi Vijatullah, selaku kandidat calon ketua OSIS periode 2021-2022, dan juga rekan saya Anissa Cinta Kalina Sritonga atau bisa dipanggil Cinta selaku calon wakil ketua OSIS tahun periode 2021-2022. Dan kami merupakan pasangan calon nomor urut 4. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan mengenai visi, misi, dan juga program kerja yang kami miliki. Visi kami adalah untuk menjadikan OSIS SMA Plus Pembangunan Jaya menjadi suatu organisasi yang mandiri, dapat bekerja sama dalam keselarasan, menginspirasi, dan juga menghasilkan prestasi. Selain itu pun untuk meningkatkan lagi komunikasi dalam antara warga SMA Plus Pembangunan Jaya, baik itu kepada guru, siswa, maupun orang tua murid, sehingga nanti dapat memberikan manfaat yang berkesinambungan. Lalu untuk menuju visi yang kami miliki tersebut, kami telah membuat dan juga membaginya menjadi beberapa misi. Misi kami yang pertama adalah untuk mendahulukan Tuhan Yang Maha Esa dalam segala aspek kewajiban yang akan kami laksanakan. Lalu yang kedua adalah untuk menciptakan lingkungan kerja pada OSIS SMA Plus Pembangunan Jaya yang nyaman, sehingga nantinya kami dapat mengeluarkan aspirasi-aspirasi dan juga ide-ide dengan kerjasama yang baik. Misi kami yang selanjutnya adalah untuk menjalankan program-program kerja dari OSIS SMA Plus Pembangunan Jaya dengan kreatif, inovatif, dan juga efektif, sehingga nantinya kami dapat meningkatkan lagi kualitas dari program-program kerja yang ada. Dan misi kami yang terakhir adalah untuk memaksimalkan penggunaan sarana media sosial seperti Instagram, Line, WhatsApp, dan juga YouTube, sehingga nanti kami dapat mempublikasikan OSIS SMA Plus Pembangunan Jaya lebih dalam. Baik, untuk program kerja kami memfokuskan pada peningkatan komunikasi dalam OSIS maupun sesama warga SMA Plus Pembangunan Jaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, kami telah menyusun beberapa program kerja. Yang pertama ada Maring atau majalah daring, yang dimana kita akan mempublikasikan kegiatan-kegiatan maupun program-program yang diadakan oleh OSIS maupun oleh SMA Plus Pembangunan Jaya. Program kerja kami yang kedua ada podcast Pembangunan Jaya atau disingkat dengan POJA. Nah, di podcast ini nanti akan dibawakan oleh OSIS dengan narasumber yang beragam, boleh di mana saja, dan kita akan membahas topik seputar remaja atau apapun yang sedang terjadi saat itu atau sedang yang happening. Nah, program kerja kami yang ketiga ada PAPRES atau Papan Apresiasi. Nah,
Papres ini kita gunakan sebagai sarana untuk memberikan penghargaan kepada kalian yang telah berkarya, berprestasi, atau untuk mempublikasikan kreativitas kalian, dengan harapan untuk memotivasi siswa-siswi lainnya untuk terus berkarya. Nah, melalui program kerja kami harap kami dapat menampung semua aspirasi dari kalian dan merealisasikannya. Baik, sebelum kami menutup orasi kami pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan sebuah analogi. Kita, siswa-siswi SMA Plus Bangunan Jaya, bagaikanlah sebuah pulpen. Pulpen yang berisikan dengan tinta, berisikan dengan aspirasi-aspirasi yang ada, dengan ide-ide kreatif. Dan juga kami, OSIS SMA Plus Bangunan Jaya, bagaikanlah sebuah kertas. Selembar kertas yang masih kosong, yang belum berisikan mengenai banyak hal. Yang nantinya pulpen yang kita dapat disalurkan kepada kertas pada OSIS SMA Plus Bangunan Jaya. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa nantinya OSIS SMA Plus Bangunan Jaya dapat menjadi kertas yang cukup besar untuk menampung seluruh aspirasi yang ada, sehingga nantinya dapat disalurkan kepada kami dan dapat kami manfaatkan. Baik, mungkin sekian saja pemaparan kami mengenai visi, misi, dan juga program kerja yang kami miliki. Kepemimpinan dilaksanakan sebagai sikap dan tindakan nyata, bukan sekedar kata-kata. Karena itu jangan lupa pilih kami pasangan calon nomor urut 4 for a better future. Sekian sampai dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada seluruh pasangan calon, keren-keren banget gak sih visi misinya. Oke, sekarang berikutnya kita akan memulai sesi pertama dari debat terbuka pada hari ini yang akan membahas tentang organisasi, program kerja, dan exco. Di sesi pertama ini, para paslon akan mendapatkan pertanyaan dari para panelis dan diberikan waktu menjawab sebanyak 2 menit. Para panelis terdiri atas Muhammad Albani selaku Ketua OSIS 2020-2021. Tiara Anissa selaku Wakil Ketua OSIS 2020-2021. Selanjutnya ada Alfisha Najwanida selaku Bendahara OSIS 2020-2021. Ada Fiona Aurelia selaku Sekretaris OSIS 2020-2021. Dan yang terakhir ada Gilbram Nezwan selaku Ketua MPK 2020-2021. Dan ada Arsenio Karyanto selaku Sekretaris OSIS 2020-2021. Kepada para panelis, saya persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya untuk memberikan pertanyaan kepada para pasangan calon dari nomor urut 1 sampai nomor urut 4. Pertanyaan pertama, seperti yang kita tahu bahwa tema kita hari ini adalah menciptakan lingkungan demokrasi yang positif bagi siswa-siswa SMA Plus Bangunan Jaya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana cara Anda merealisasikan visi misi, dan apakah visi dan misi Anda menjamin menciptakan lingkungan demokrasi positif bagi siswa-siswi SMA Plus Bangunan Jaya? Terima kasih. Boleh dimulai dari paslon nomor 1, 2, 3, dan 4. Baik. Ya. Terima kasih kepada Kak Albani atas pertanyaannya. Kami selaku paslon nomor 1, saya sebagai calon wakil ketua OSIS nomor 1 ingin menjawab pertanyaan dari Kak Albani. Izin menjawab, untuk merealisasi visi dan misi kami telah berdiskusi bahwa kami akan berusaha untuk berdiskusi dan bekerja sama dengan baik ketika kami terpilih menjadi wakil ketua OSIS maupun dari itu kami dari paslon nomor 1 yang dua tadi
Baik, kami telah berdiskusi juga, kami akan memberikan ruang yang cukup pada siswa-siswa SMA Pasunganan Jaya untuk meningkatkan kreativitas mereka dalam mewujudkan prestasi yang membanggakan baik bagi diri sendiri, sekolah maupun keluarga. Baik, bisa dilanjutkan oleh paslon nomor urut 2. Kami akan meningkatkan motivasi siswa secara terus-menerus dengan memanggil mungkin public figure dengan untuk memberikan motivasi kepada kita semua. Kemudian kami juga akan menanamkan sikap toleransi kepada siswa-siswa SMA Pasunganan Jaya. Dan menjadikan OSIS SMA Pasunganan Jaya menjadi lebih dipercaya oleh seluruh sivitas SMA Pasunganan Jaya. Sekian jawaban dari kami, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Boleh dilanjut oleh paslon nomor urut 2. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Ya, terima kasih Kak Albani atas pertanyaannya. Izinkan saya untuk menjawabnya. Salah satu visi misi kami adalah untuk mendukung lingkungan sekolah untuk membuat murid menjadi bernalar kritis dan mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi. Dan menurut kami hal tersebut sangat bisa mendukung lingkungan demokrasi di sekitar sekolah. Dan menurut saya hal tersebut bisa diterapkan di lingkungan sekolah karena kecerdasan emosional adalah salah satu skill yang dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari apalagi di lingkungan sekolah. Kecerdasan emosional adalah salah satu skill yang dapat membuat seseorang bisa mengontrol emosinya. Hal tersebut sangat bisa digunakan dalam lingkungan demokratis karena seseorang harus bisa berpikir secara objektif dan kritis. Mungkin ada yang bisa ditambahkan? Dan untuk merealisasikan visi dan misi kami tersebut, tentunya kami akan bekerjasama sebagai OSIS untuk membangun visi dan misi kami agar lebih baik lagi, serta meminta masukan kepada kalian para siswa dan siswi SMA Plus Pembangunan Jaya untuk memberikan masukan kepada kami tentang apa yang akan kami lakukan untuk kedepannya. Dan jika mungkin ada yang bertanya-tanya bagaimana kecerdasan emosional itu bisa diterapkan, salah satunya adalah dengan mengundang narasumber seperti yang ada di misi kami, yaitu dengan mengundang narasumber yang berkompeten dalam skill tersebut. Dan mungkin kalau misalkan kita ruang cakupnya lebih luas, tidak hanya dalam ruang lingkup demokratis, tapi bisa digunakan di seluruh aspek kehidupan. Intinya kami hanya ingin membuat murid untuk bisa lebih aware akan dunia luar dan kehidupan asli. Dan yang pastinya kita akan selalu terbuka terhadap saran apapun dari kalian, dan kita juga berdua akan melakukan sebaik-baiknya calon ketua dan wakil untuk mengerjakan visi dan misi kami sebaik-baik mungkin. Ya, mungkin itu dari kami. Sekian, terima kasih. Waktu masih bersisa 55 detik, mungkin dilanjutkan lagi. Mungkin kalau untuk nalar kritis tadi sepertinya juga bisa dihubungkan, yaitu dengan nalar kritis seseorang juga bisa lebih bijak dalam berperilaku dalam lingkungan demokrasi. Ia bisa lebih objektif dan bisa mengkritisi lingkungan yang ada di sekitarnya secara tenang dan tidak menimbulkan suatu kebencian. Dan tentunya hal itu sangat penting dan masih banyak yang mungkin bisa dibilang kurang dalam hal tersebut. Masih ada sisa waktu, silakan dilanjutkan. Udah sih, itu aja. Dan dari kami terima kasih.
Baik, terima kasih untuk pasangan calon nomor urut 2. Untuk selanjutnya pasangan calon nomor urut 3, waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, Silakan berdiri. makasih Kak Albani atas pertanyaannya. Jika nanti kami insya Allah terpilih, kami akan menjalankan visi dan misi kami sebisa mungkin. Dan yang pasti visi kami tidak akan berjalan tanpa adanya dukungan dari warga sekolah. Dan tentunya visi misi kami itu tidak hanya untuk OSIS, tapi untuk seluruh warga SMA Plus Pembangunan Jaya. Kami ingin merangkul warga SMA Plus Pembangunan Jaya untuk bisa membentuk lingkungan yang berkualitas, berprestasi, inovatif, dan pastinya aktif. Salah satu bentuknya adalah dengan penyebaran angket Google Form yang nantinya akan ditempatkan di salah satu titik sekolah atau bisa melewati Google Form. Sekian jawaban dari kami, terima kasih. Waktu masih bersisa sekitar 2 menit. Silakan dilanjutkan. Ya, mungkin apa? Putra. Dari gue sih nggak ada. Oke, kita yang kalau kita terpilih, insya Allah pasti kita akan mengadakan rapat untuk rapat bersama anggota OSIS. Lalu apa nih kira-kira program kerja yang akan kami lakukan pertama? Lalu kita akan berkoordinasi dengan pihak sekolah. Sekian jawaban dari kami, terima kasih. Berikutnya yang terakhir, silakan paslon nomor 4. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih kepada Kak Albani telah memberikan kami pertanyaannya. Izinkan kami dari paslon nomor 4 untuk menjawab pertanyaannya. Di sini saya akan menjawab pertanyaan bagian yang pertama, yaitu bagaimana cara kami merealisasikan visi misi kami. Tentu saja kami telah menyusun beberapa program kerja, dan melalui kami menjalankan program kerja kami, program kerja tersebut tentu saja didasari atas visi misi yang kami miliki, sehingga dengan kami menjalankan program kerja yang sudah kami susun, maka secara tidak langsung kami juga menjalankan visi misi yang kami miliki. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pertanyaan yang diberikan oleh Kak Albani yang kedua, yaitu bagaimana cara kami untuk menciptakan lingkungan yang positif pada OSIS SMA Plus Pembangunan Jaya. Seperti yang telah kami jelaskan pada misi kami yang kedua, yaitu untuk menciptakan lingkungan kerja pada OSIS SMA Plus Pembangunan Jaya yang nyaman, sehingga nanti kami dapat mengeluarkan ide-ide juga aspirasi-aspirasi yang ada dengan kerjasama yang baik. Maka hal itu akan menjadi hal yang akan kami lakukan ke depannya, sehingga nantinya dapat menciptakan suatu program kerja pada OSIS SMA Plus Pembangunan Jaya yang lebih baik untuk ke depannya. Lalu nanti apa sih efeknya jadi hal tersebut? Nantinya dengan peningkatan komunikasi, yaitu dengan program-program kerja yang kami miliki, itu pun dapat menciptakan suatu lingkungan yang positif pada OSIS SMA Plus Pembangunan Jaya maupun warga-warga sekolah lainnya, yaitu dengan pengembangan komunikasi yang baik. Nantinya pun kami juga dapat menyebarkan informasi dengan baik, sehingga nantinya warga-warga sekolah pun dapat lebih memahami mengenai informasi-informasi yang kami sebarkan, sehingga nanti kami dapat menjalankan program-program kerja yang kami miliki dengan lebih baik untuk ke depannya. Mungkin sekian saja dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waktu masih berjalan. Kami terima kasih. Waktu masih bersisa 1 menit. Tambahkan? Boleh saya tambahkan. Untuk kesimpulannya, pada intinya kami akan menjalankan visi misi dan program kerja kami secara kesinambungan untuk menciptakan lingkungan positif di dalam SMA Plus Pembangunan Jaya semaksimal mungkin. Terima kasih. Itu saja dari paslon 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas atas jawabannya. Untuk selanjutnya pertanyaan kedua kepada para panelis, saya persilakan. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, apabila program kerja Anda tidak berjalan dengan baik, bagaimana cara Anda merangkul atau meyakinkan warga sekolah
untuk mengikuti dan menjalankan program kerja yang sudah Anda susun. Boleh dimulai dari paslon nomor urut 2, 3, 4, dan 1. Ya, terima kasih pertanyaan Kak Bani. Untuk izinkan saya untuk menjawabnya. Seperti tadi pertanyaannya adalah bagaimana jika program kerja kita tidak berjalan dengan lancar. Yang pertama mungkin harus disebutkan bahwa kita akan selalu berusaha untuk mengerjakan program kerja tersebut. Tapi jika memang hal tersebut sudah di luar kontrol kami, tentunya kami akan menggantikan program kerja tersebut yang jauh lebih bermanfaat dan yang bisa diterapkan. Dan untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana caranya kita merangkul murid? Tentu dengan membuka wadah sebagai kami sebagai OSIS untuk bersikap terbuka terhadap segala ide yang murid sampaikan kepada kami. Dengan begitu, para siswa dan siswi SMA Plus Pembangunan Jaya dapat menuangkan ide masing-masing untuk apa yang akan kita lakukan nanti sebagai ketua dan wakil OSIS. Hal ini juga dapat membuat murid lebih tertarik terhadap apa yang kami nanti lakukan dengan program kerjanya. Karena dengan mendengarkan seluruh idenya dan keluh kesahnya dari murid tersebut, kita juga akan bisa ibaratnya menampung dan juga memberikan titik cerah terhadap keluh kesah dan ide tersebut. Dan kita dapat melaksanakannya dan menampungnya. Udah sih mungkin itu aja. Waktu masih bersisa 1 menit, silakan dilanjutkan. Tetapi jika memang ada beberapa situasi di mana memang program kerja tersebut benar-benar tidak bisa dilakukan dan itu merupakan kesalahan besar dari kami, tentunya kami akan bersikap terbuka dan meminta maaf kepada seluruh anggota OSIS dan murid yang ada di sekolah ini dan juga kepada Bapak dan Ibu guru. Kesimpulannya kita tidak hanya akan berdiskusi antar anggota OSIS, tentu saja kita akan melibatkan kalian para siswa dan siswi untuk ikut serta dalam membuat program-program tertentu agar kita juga tahu apa yang sebenarnya kalian ingin kami lakukan untuk sekolah SMA Plus Pembangunan Jaya. Sehingga kalian semua bisa tertarik terhadap program kerja kami, karena tentunya saya juga yakin tentunya tidak semua orang bisa memerhatikan program kami atau benar-benar menelaah dan memahami program kami, karena tentunya dengan sekian banyak orang tidak semuanya pasti tertarik dan tidak bisa mengontrol semua orang. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 2 atas jawabannya. Untuk paslon nomor urut 3, silakan menjawab, waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Makasih kepada Kak Bani pertanyaannya tadi. Yang pertama, kami akan mengevaluasi program kerja kami jika ada yang tidak terlaksana, dan juga kami akan minta maaf ke seluruh warga sekolah atas kesalahan besar yang telah kami buat atau kami rancang. Lalu kami akan coba mengkoordinasikan program kerja yang bisa menggantikan atau yang baru dengan sekolah dan juga anggota OSIS lainnya. Mungkin program kerja kami ada yang kurang menarik sehingga partisipan berkurang. Maka dari itu sesuai dengan program kerja kami akan memberikan wadah untuk para siswa-siswi. Nanti masukan yang membangun positif, kami akan berkoordinasi dengan anggota OSIS, mengadakan rapat, lalu kami akan menyampaikan itu kepada pihak sekolah. Sekian jawaban dari kami, terima kasih. Waktu masih bersisa 2 menit, silakan dilanjutkan. Kami rasa cukup, itu saja jawaban dari kami. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, paslon nomor urut 4, waktunya 3 menit, dipersilakan.
Baik, terima kasih Kak Prita atas waktu yang diberikan kepada kami. Dan pada saat ini juga terima kasih kepada panelis yang telah memberikan pertanyaan kepada kami, yaitu apabila terdapat program kerja kami yang tidak berjalan, apa cara kami untuk merangkul warga sekolah untuk tetap mengikuti program-program kerja yang ada. Pertama-tama pasti kegiatan hal yang akan kami lakukan terdiri atas beberapa langkah. Yang pertama adalah untuk evaluasi kenapa sih hal tersebut tidak dapat berjalan dengan baik, dan juga mencari tahu lebih dalam dari berbagai perspektif, baik itu kepada ketua pelaksana pada kegiatan tersebut maupun dari panitia di dalamnya, dan juga dari Bapak Ibu guru serta MPK selaku pengawas dalam OSIS SMA Plus Bangunan Jaya. Lalu setelah itu pun kami akan menjadikan itu sebagai evaluasi sehingga nantinya ke depannya hal itu tidak dapat terulang kembali, dan ini pun menjadikan kami sebuah alat bantu dan juga sehingga nanti kami dapat meningkatkan OSIS SMA Plus Bangunan Jaya untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Baik, untuk pertanyaan yang keduanya itu Kak Abadi bertanya bagaimana cara kita merangkul siswa-siswi SMA Pembangunan Jaya untuk menjalankan dan berpartisipasi atas program kerja yang kami miliki. Pada umumnya biasanya siswa-siswi mungkin kurang familiar atau kurang paham secara keseluruhan program kerjanya di mana, bagaimana itu berjalan, atau fungsi atau tujuan mengapa kita mengadakan program kerja tersebut. Tentu saja pertama yang akan kami lakukan adalah sosialisasi. Mengapa kita ingin menjalankan program kerja tersebut, tujuan kami untuk menjalankan program kerja tersebut. Dan biasanya apabila mereka telah memahami, mereka akan kami melakukan program kerja tersebut karena tujuan itu dan kami akan melakukan berpartisipasi. Namun apabila mereka kurang menyukai atas program kerja tersebut, kami tentu saja akan melakukan diskusi karena memang visi misi kami bertujuan pada komunikasi yang lancar antar sesama warga maupun sesama anggota OSIS. Nah, di situ kami akan diskusi pada sebenarnya program kerja apa yang ingin mereka jalankan. Kami selalu terbuka atas segala kritik dan saran yang ingin disampaikan oleh anggota-anggota di dalam OSIS maupun sesama siswa-siswi SMA Plus Bangunan Jaya. Dan dari hasil diskusi tersebut, kami akan berusaha untuk merancang program kerja sebaik-baiknya untuk kita merealisasikan dan mencapai tujuan yang kita inginkan. Baik, sekian jawaban dari paslon nomor 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 4. Untuk selanjutnya, silakan paslon nomor urut pertama. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada panelis karena telah memberikan pertanyaannya. Izin menjawab untuk apa yang akan dilakukan jika yang tidak berjalan. Kami akan berdiskusi dengan anggota lain kenapa proker itu tidak berjalan dan mencari solusi terbaik dan mengevaluasi untuk mencari solusi terbaik bagaimana kita untuk menjalankan proker tersebut. Kemudian cara kami merangkul murid lain adalah dengan berkomunikasi dengan baik pastinya, dan mengadakan program-program kerja yang telah kami rencanakan ada 5, dan kami akan tetap berusaha untuk menerima kritik dan saran dari para murid. Kemudian kami akan berdiskusi dengan anggota lain agar program kerja atau aktivitas yang akan kami rencanakan akan berjalan dengan lancar. Untuk program kerja ada 5 yang telah kami rencanakan. Yang pertama itu ada Healthy Lifetime, yang program kerja yang berhubungan dengan kesehatan mental maupun fisik bagi siswa-siswa SMA Plus Bangunan Jaya. Kemudian yang kedua ada Team Sport, yaitu program kerja yang berhubungan dengan melatih skill kerjasama siswa-siswa SMA Plus Bangunan Jaya. Kemudian yang ketiga ada Tolerance Among Religions, yaitu kita ingin menanamkan sikap toleransi dan berbudi pekerti luhur kepada siswa-siswa SMA Plus Bangunan Jaya. Yang keempat ada Sports Day, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan aktivitas olahraga. Dan yang terakhir ada lomba kompetensi, di mana kita akan menanamkan atau memperlihatkan bakat dengan mengadakan lomba yang berbau dengan akademik. Sekian jawaban dari jawaban dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.
Baik, terima kasih atas jawaban kepada para paslon. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada para panelis, saya persilakan. Tes. Baik, selanjutnya seperti yang kita ketahui, di mana kalian sebagai calon sekaligus calon pemimpin sekaligus pelopor untuk lingkungan sekolah, dan sesuai visi misi yang sudah kalian rencanakan, pertanyaannya bagaimana cara kalian memimpin organisasi dan diri kalian sendiri untuk pencapaian visi misi yang sudah kalian susun. Silakan paslon nomor urut 3 untuk menjawab. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Kita dulu. Siapa yang mana dulu? Maaf Kak, boleh diulang untuk pertanyaannya? Oke, diulang sekali lagi. Bagaimana cara kalian memimpin organisasi dan diri kalian sendiri untuk pencapaian visi misi yang sudah kalian susun? Yang pastinya kami akan mulai dari diri kami sendiri. Kami akan introspeksi diri kami sendiri, apa yang kurang dari diri kita, lalu apa yang perlu kita tambahkan agar kami bisa memimpin OSIS itu dengan baik. Lalu kami juga akan berkoordinasi lagi dengan OSIS. Ya, pemimpin juga menurut pengertian dari kami yang akan yang dicontoh oleh banyak orang dan dapat menjadi teladan bagi anggota OSIS lainnya maupun seluruh warga sekolah SMA Plus Pembangunan Jaya. Dan kami pastinya akan memberikan contoh yang baik bagaimana menjadi pemimpin yang dapat dipercaya dan bisa memimpin seluruh program kerjanya. Kami rasa cukup itu jawaban dari kami. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawaban paslon nomor urut 3. Untuk paslon nomor urut 4, silakan menjawab. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Kak Prita selaku moderator yang telah mempersilahkan kami untuk menjawab pertanyaan yang diberikan, yaitu bagaimana cara kami memimpin organisasi OSIS itu sendiri dan juga bagaimana cara kami memimpin diri kami untuk mencapai visi juga misi dan program kerja yang kami miliki. Pertama-tama tentunya jika kita ingin dapat memimpin suatu organisasi, kita harus dapat memimpin diri kita sendiri. Tentunya itu bukanlah suatu hal yang mudah, dan kami percaya bahwa nantinya jika kami dapat memimpin diri kami sendiri, kami dapat memimpin organisasi OSIS itu juga. Cara kami untuk mencapai hal tersebut adalah pertama-tama kami akan melakukan suatu hal dengan maksimal, apapun itu dengan secara maksimal, dan juga untuk dengan menghormati setiap kegiatan-kegiatan atau suatu hal yang dilakukan oleh orang lain, sehingga nantinya kami dapat menghormati setiap tugas-tugas dan juga kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh anggota-anggota kami dengan mana kami sebagai seorang pemimpin. Lalu bagaimana sih cara kami nantinya agar dapat memimpin? Bagaimana cara kami dapat organisasi OSIS SMA Pembangunan Jaya itu sendiri? Tentunya yaitu dengan cara merangkul anggota-anggota kami. Nantinya kami pun akan sebisa mungkin untuk menjaga hubungan kami dengan anggota-anggota kami, sehingga nanti kami dapat dengan leluasa untuk mengeluarkan ide-ide juga aspirasi-aspirasi untuk peningkatan program-program kerja yang kami miliki. Dan sesuai juga dengan program kerja kami, maksud saya adalah dengan misi yang kami miliki, yaitu untuk meningkatkan lagi lingkungan kerja pada OSIS SMA Pembangunan Jaya yang nyaman, sehingga kami berharap nantinya dengan kami membuat suatu program kerja yang nyaman, anggota dari OSIS dapat mengeluarkan aspirasinya dengan lebih baik, sehingga kami dapat meningkatkan lagi program kerja dan kinerja dari OSIS itu sendiri. Baik, izinkan saya menyimpulkan dengan apa yang telah disampaikan oleh rekan saya selaku calon ketua OSIS. Di sini kami pada intinya ingin tentu saya memimpin diri kami sendiri dengan cara di sini saya rekan saya sebagai calon ketua dan saya calon wakil. Di sini kami mensupport satu sama lain
sehingga kami dapat bersama-sama memimpin organisasi OSIS itu sendiri. Dan bagaimana kami dapat memimpin dan merangkul organisasi OSIS secara keseluruhan, kami akan berusaha untuk menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, yang dimana sehingga kita dapat bekerja sama dalam keselarasan dan anggota-anggota kami dalam warga SMA Bangun Jaya maupun OSIS itu sendiri dapat menyampaikan aspirasi atau ide-ide yang mereka miliki sehingga kami dapat mencapai tujuan kami bersama. Sekian jawaban dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut 4. Untuk selanjutnya paslon nomor urut 2 boleh menjawab. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu solusi menurut kami adalah bagaimana kita bisa merangkul seluruh murid dan seluruh anggota OSIS dan juga membimbing diri kami masing-masing adalah dengan bersikap terbuka. Menurut kami dengan bersikap terbuka seluruh ide, seluruh kreativitas murid atau anggota OSIS dapat ditampung dan dapat ditelaah dan dapat dilaksanakan. Karena jika kita tidak bersikap terbuka, semuanya tidak akan berjalan lancar. Dan juga menurut kami salah satu hal yang tidak kalah penting yaitu dengan menjaga emosi kami masing-masing dalam memimpin dan dalam mengayomi seluruh anggota murid dan anggota OSIS adalah kita harus bersikap selalu terbuka dan tidak pernah membawa prasangka. Kita harus selalu siap dalam menghadapi segala masalah dan tidak terlalu panik atau marah dalam segala masalah, tetapi mencari solusi. Tentunya untuk meningkatkan kepemimpinan dalam organisasi OSIS, tentunya kita juga harus meningkatkan kepemimpinan diri sendiri. Mungkin dengan meminta masukan kepada Kak Albani selaku ketua OSIS dan anggota OSIS lainnya, kita dapat meminta masukan dari kakak-kakak OSIS yang lain untuk bagaimana caranya mengelola organisasi OSIS dengan baik dan benar. Dan tentunya kita juga akan meminta masukan dari kalian para siswa dan siswi SMA Plus Pembangunan Jaya untuk memberikan masukan sebanyak-banyaknya dan yang pasti kritik membangun. Tentunya itu adalah inti dari pesan kami, yaitu selalu bersikap terbuka dan tidak pernah membawa prasangka. Jika itu terbawa dalam kepemimpinan kami, menurut kami tidak bakal bisa memimpin, karena itu semua dari akar dari seluruh kemaslahatan. Dan menurut kami inti dari pesan kami adalah tersebut, selalu bersikap terbuka, tidak berburuk sangka, dan selalu mencari solusi dalam segala masalah. Mungkin itu sekian dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor 2. Untuk yang terakhir, paslon nomor 1 silakan menjawab. Waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya sebagai ketua akan melaksanakan tugas yang semaksimal mungkin dan menjadi ketua OSIS yang memimpin dengan baik dan jujur. Dan menurut saya ketua itu tidak ada yang tidak pernah salah, tapi dapat belajar dari kesalahannya. Baik, izin melanjutkan dari Abi. Jadi kita sebagai pemimpin nantinya pasti ada yang namanya kelemahan. Dari kelemahan, contohnya dari saya, kelemahan saya adalah kurangnya rasa inisiatif saya kepada suatu hal, dan seperti Abi, kelemahan dia dalam berkomunikasi atau memaparkan idenya. Nah, dari kelemahan tersebut kami akan membantu satu sama lain agar kami dapat berdiskusi dan bekerja sama dengan baik dengan anggota lain agar aktivitas atau program kerja yang kami rencanakan akan berjalan dengan lancar. Kemudian dari program kerja tersebut kami harap kami akan mencapai visi dan misi yang telah kami berikan di sesi sebelumnya. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada para paslon atas jawaban-jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada para panelis, saya persilahkan. Oke, jadi seperti yang Anda tahu, SMA Plus Pembangunan Jaya itu selalu mengirimkan siswa-siswinya untuk perlombaan tingkat nasional maupun provinsi seperti basket, saman, paskibra. Dan 1 tahun terakhir ini kan udah off tuh karena pandemi COVID-19. Jadi bagaimana cara Anda
mengoptimalkan ekskul yang sudah tidak aktif secara maksimal di masa new normal. Terima kasih. Baik, itu pertanyaannya dimulai dari paslon nomor urut 2. Silakan dijawab. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Salah satu hal yang mungkin perlu diingatkan dalam masa pandemi yaitu adalah protokol kesehatan tentunya sangat penting. Kami akan selalu mengedepankan protokol kesehatan. Menurut saya, kami akan selalu beradaptasi dan selalu mencari celah dalam segala pandemi ini. Kami akan selalu berusaha untuk mengadakan lomba-lomba dan mengirim siswa-siswa atau murid-murid kami untuk berkreasi dalam masa pandemi ini. Tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan jika memungkinkan kita juga bisa mengirim siswa atau siswi untuk mengikuti lomba tapi yang bisa berbau online. Jadi kayak misalnya kita bisa mengirim siswa dan siswi untuk melakukan lomba poster, puisi ataupun speech yang tidak harus dilakukan tatap muka. Dan untuk pemilihan siswanya tentunya kami tidak akan memilih. Menurut kami mengedepankan siswa untuk belajar. Jika memang ada siswa yang mau mengikuti lomba namun mungkin di mata guru tidak kompeten, kami akan tetap mengikutinya. Kami ingin murid untuk sebebasnya mengekspresikan dirinya dan mengeksplor dirinya. Itu sekian. Baik, terima kasih untuk jawabannya paslon nomor urut 2. Untuk selanjutnya paslon nomor urut 4 silakan menjawab. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Kak Prita selaku moderator yang telah memberikan kami kesempatan untuk menjawab, yaitu bagaimana sih cara kami dapat memaksimalkan penggunaan ekstrakurikuler di masa pandemi seperti ini. Seperti yang kita ketahui bahwa dalam 1 tahun kebelakang ini ekstrakurikuler kita dinonaktifkan dikarenakan untuk mengurangi dari penyebaran COVID-19. Dan hal ini membuat kita menjadi tidak terlalu paham mengenai ekstrakurikuler itu sendiri. Lalu bagaimana sih cara kami untuk agar nantinya kami dapat memaksimalkan ekstrakurikuler jika nanti sudah dapat berjalan kembali? Maka nantinya kami pada awal program kerja kami nanti kami akan mengadakan rapat kepada seluruh BPH dari ekstrakurikuler dan juga BPH dari OSIS beserta setiap anggota OSIS yang membawahi dari bidang tersebut. Nantinya kami akan membahas mengenai apa saja sih hal-hal yang dapat kita lakukan dalam 1 tahun ke depan, mengenai apa saja sih hal-hal yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan lagi ekstrakurikuler di sekolah kita. Nantinya kami akan melakukan itu sehingga nantinya kita dapat meningkatkan lagi program-program kerja dari OSIS maupun dari ekstrakurikuler sehingga dapat berjalan dengan lebih maksimal. Baik, izinkan saya menambahkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya. Pertama-tama, untuk cara kami memaksimalkan ekstrakurikuler yang sudah ada atau yang akan nanti kita tambahkan, tentu saja kami akan memfasilitasi mereka-mereka yang mengikuti ekstrakurikuler tersebut, sehingga kami akan berusaha untuk memfasilitasi mereka untuk mengikuti lomba-lomba baik dalam tingkat kota, daerah maupun nasional. Baik, sekian terima kasih. Itu saja yang ingin kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas jawabannya dari paslon nomor urut 4. Saya ingin mempertegaskan untuk ini tuh mengoptimalkan di masa new normal ya, bukan di masa pandemi saat ini. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya paslon nomor urut 1 silakan menjawab. Waktunya 3 menit dimulai dari sekarang. Baik, atas pertanyaannya Kak Tiara, izin menjawab. Kami dari paslon nomor 1. Jadi kami ketika offline kami akan berdiskusi sebaik mungkin dengan anggota-anggota yang lain. Kami juga berdiskusi baik di dalam sekolah, di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Kami akan berusaha untuk memantau cara kerja atau cara pembelajaran SMA Plus Pembangunan Jaya, dan kita akan melihat dan menerima seperti yang telah kami sebutkan kritik dan saran dari para murid, guru ataupun warga sekolah. Dan kami juga di ekstrakurikuler akan menambahkan 2 ekskul bela diri seperti karate dan taekwondo agar siswa-siswa SMA Plus Pembangunan Jaya dapat olahraga.
bela diri. Dari kedua jenis ekstrakurikuler tersebut, kami harap kami akan tetap melihat prestasi yang akan dikembangkan oleh siswa-siswi SMA Plus Mangunan Jaya dan membawa nama baik SMA Plus Mangunan Jaya ke depannya. Sekian jawaban dari kami, kurang lebih mohon maaf, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari paslon nomor urut pertama, dan untuk yang terakhir paslon nomor urut ketiga, silakan menjawab, waktunya 3 menit mulai dari sekarang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Kak Prita atas telah mengizinkan kami untuk menjawab. Yang pasti di era new normal ini kan yang paling kita utamakan adalah prokes atau protokol kesehatan. Nah, agar ekskul ini juga aktif kembali, kami dalam ekskul itu kami akan mengutamakan prokes seperti kalau untuk olahraga misalkan nanti untuk basket bolanya itu sendiri-sendiri. Lalu kami juga akan mengutamakan siswa untuk meluapkan kreativitasnya di ekskul lagi nantinya agar ekskul dapat berjalan kembali seperti biasanya. Oke, menambahkan jawaban dari Putra, pastinya kami untuk mengoptimalkan ekskul di SMA Plus Pembangunan Jaya, salah satu caranya dengan mengikuti lomba yang diadakan sekolah lain atau eksternal. Pastinya kami akan telusuri terlebih dahulu melalui sosial media bahwa pastinya ada lomba yang diadakan secara online maupun new normal yang progresnya sangat ketat. Lalu kami akan berkoordinasi dengan anggota OSIS, perwakilan dari ekskul-ekskul, lalu kami akan sampaikan kepada sekolah bahwa ada perlombaan yang memang progresnya sangat ketat. Lalu jika diizinkan, ekskul tersebut yang akan dilombakan akan insya Allah akan berjalan. Sekian jawaban dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada para panelis, saya persilakan. Oke, maaf. Untuk menghemat waktu, langsung saja kita mulai sesi 2, di mana masing-masing paslon bisa saling mengkritisi program kerja paslon lain, dimulai dari paslon nomor urut 1 dan langsung dilanjutkan sampai paslon nomor urut 4, masing-masing mempunyai waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Dipersilakan sambil duduk. Baik. Kami dari paslon nomor 1 ingin memberikan pertanyaan kepada paslon nomor urut 3. Jadi seperti yang telah kalian cantumkan dalam program kerja kalian, yaitu memberikan wadah untuk para siswa-siswi agar dapat mengkritik dan memberikan saran melalui kotak suara yang akan ditempatkan di salah satu titik sekolah ketika offline ataupun dalam bentuk Google Form ketika online. Nah, pertanyaan kami, bukankah menerima kritik dan saran dari murid lain atau anggota lain merupakan sebuah kewajiban bagi OSIS, dan jadi apa gunanya atau tujuan kalian membuat program kerja tersebut? Sekian pertanyaan dari kami kepada paslon nomor urut 3. Terima kasih. Baik, untuk paslon nomor urut 3, silakan ditanggapi, punya waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, makasih Satya atas pertanyaannya. Tadi saya izin menjawab. Artian wadah dalam yang tadi Anda tanyakan itu, wadah itu memiliki artian kami OSIS itu dijadikan sebagai wadah untuk siswa bercerita, curhat, untuk mencari solusi untuk problematika yang dia hadapi di sekolah maupun di luar sekolah. Ya, menambahkan bahwa seperti yang kita tahu pasti ada siswa-siswi yang malu untuk memberikan kritik atau saran. Maka dari itu kami mempertegas lagi bahwa kami membuka kritik dan saran ini bisa melalui Google Form atau kotak suara. Maka dari itu dengan adanya program kerja kami yang itu pasti siswa-siswi dapat bahwa kayak mereka berpikir, oh
ternyata bisa memberikan kritik dan saran yang kami miliki. Maka dari itu kami menetapkan program kerja yang memberikan kritik dan saran tersebut. Ya, waktu sudah habis. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya paslon nomor 2 punya waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas waktunya. Saya ingin bertanya kepada paslon nomor 4 untuk lihat program kerjanya kalian adalah dengan membuat podcast. Saya hanya penasaran bagaimana cara paslon nomor 4 untuk menarik semua kalangan dan banyak orang untuk menuntut podcast Anda. Ya, terima kasih. Ya, baik, paslon nomor 4 silakan menanggapi. Oke, baik, terima kasih atas paslon nomor 2 yang telah memberikan pertanyaan kepada kami, yaitu pada program kerja podcast yang kami miliki, yaitu Podja. Cara kami untuk menarik siswa-siswa SMA Plus dan warga sekolah lainnya untuk dapat nanti mengikuti program kerja yang kami miliki, yaitu bahwa nantinya program kerja kami akan dibawakan oleh OSIS SMA Plus Jaya, suatu perwakilan, dan juga nanti akan dinarasumberin oleh warga-warga SMA Plus Jaya, baik itu siswa-siswa yang memiliki prestasi, nanti kami dapat mewawancarainya untuk menjadi narasumber pada program kerja kami sini, sehingga nantinya kami pun dapat memberikan kedekatan tersendiri kepada siswa-siswi SMA Plus Jaya, sehingga nanti ikut tertarik dan menyaksikan kegiatan program kerja kami ini, yaitu podcast, sehingga nantinya siswa-siswi pun dapat mendapatkan informasi yang kami berikan pada program kerja tersebut. Lalu selain itu pun kita pun juga tidak ada kemungkinan bahwa nantinya salah satu narasumbernya berasal dari luar dengan orang-orang yang memiliki kelebihan dalam suatu hal yang nantinya dapat di-share kepada kita, pada siswa-siswa SMA Plus Jaya, sehingga nantinya kami dapat memberikan informasi tersebut dengan lebih baik, yang pastinya waktu sudah habis. Oke, baik, sekian dari saya, terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas tanggapannya. Untuk selanjutnya paslon nomor 3 punya waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, kami ingin bertanya kepada paslon nomor 1 terkait dengan visi kalian. Dalam visi kalian dicantumkan bahwa dengan membuat siswa-siswi SMA Plus Pembangunan Jaya agar lebih percaya diri dengan memperlihatkan kemampuannya. Mohon dijelaskan bagaimana cara memperlihatkan kemampuannya. Untuk paslon nomor 1 silakan menjawab. Bagaimana cara untuk membuat Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Izin menjawab, bagaimana cara kami untuk mencapai pada visi yang telah kami berikan sebelumnya. Kami mengadakan program kerja seperti yang telah kami sebutkan, ada 5, yaitu seperti Healthy Lifetime, Team Sport, Tolerance Among Religions, Sports Day, dan juga lomba kompetensi. Jadi dari program kerja tersebut kami harap kami dapat melihat kemampuan dan bakat dari para murid ataupun warga sekolah. Kemudian ada ekstrakurikuler yang akan disampaikan oleh Abi. Dan juga kami akan menambahkan beberapa ekstrakurikuler seperti yang tadi saya sebutkan, seperti karate dan taekwondo. Dan akan memaksimalkan ekstrakurikuler lain yang sudah ada di Sekolah SMA Plus Pembangunan Jaya. Ya, terima kasih, waktunya sudah habis. Untuk yang terakhir, Pak paslon nomor urut 4 punya waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih moderator telah memberikan kami kesempatan untuk bertanya. Izinkan kami bertanya kepada paslon nomor 2. Di sini tertuliskan bahwa Anda memiliki program kerja Career Day yang dimana kalian mengundang narasumber yang dipilih melalui voting Google Form berdasarkan keinginan murid yang kompeten dalam bidang pekerjaan atau keahlian tertentu untuk berbagi pengalaman dan ilmu ke murid sehingga membantu murid untuk mencapai karirnya. Nah, di sini pertanyaan kami adalah apabila narasumber tersebut yang sudah terpilih oleh mayoritas siswa-siswi SMA Plus Pembangunan Jaya karena satu dan lain hal berhalangan untuk hadir kepada acara kalian,
Dan apa yang akan kalian lakukan apabila hal tersebut terjadi? Terima kasih. Silakan dijawab. Baik, untuk paslon nomor 2, silakan dijawab. Punya waktu 1 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk itu, untuk menghalangi hal tersebut untuk terjadi, menurut kami adalah kami mencantumkan narasumber yang sudah pasti bisa dalam Google Form tersebut. Jadi tidak kita hanya salah awang-awang kira-kira siapa, tapi kita sudah mempertanyakan kira-kira yang udah pasti bisa pada hari tersebut, pada waktu tersebut secara spesifik itu siapa dan kita cantumkan. Jadi hal tersebut mungkin tidak akan terjadi. Dan mungkin kalau misalnya narasumber yang kita undang ada mungkin masalah tiba-tiba yang di luar kontrol kita, mungkin kita juga akan menyampaikan itu kepada siswa dan siswi sehingga tidak ada miskomunikasi antara murid dan anggota, sehingga kita tetap bersikap terbuka dan tidak ada buruk sangka. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Selanjutnya setelah masing-masing paslon mengkritisi paslon lainnya, sekarang kita akan masuk ke sesi 3. Dalam sesi 3 ini masing-masing paslon akan membahas tentang isu yang sedang booming di sekolah, yaitu masalah bullying, body shaming, senioritas, dan adaptasi. Pada sesi ini, para paslon akan diberikan pertanyaan oleh para panelis dan diberikan kesempatan untuk menjawab dalam waktu 2 menit. Kepada para panelis, saya persilahkan. Baik, di SMA Plus Pamuanan Jaya banyak isu-isu yang muncul. Beberapa di antaranya adalah isu senioritas. Bagaimana cara Anda menyikapi isu senioritas yang ada di sekolah, baik untuk Anda, kakak kelas, dan adik kelas? Baik, untuk paslon nomor 3, silakan menjawab. Waktunya 2 menit dimulai dari sekarang. Untuk menyikapi dari senioritas tadi, kita harus try to be nice, dalam artian harus bersikap baik dan lemah lembut kepada junior kita, dan kita harus memandang junior itu bukan sebagai target, melainkan aset yang bukan berarti yang bisa dimanfaatkan, tapi yang bisa memberi manfaat satu sama lain. Ya, menambahkan bahwa senioritas itu sendiri kan sebenarnya untuk menghormati yang lebih tua. Jadi yang muda yang menghormati yang lebih tua. Ini juga yang sesuai dengan budaya timur kami, yang muda menghormati yang tua. Dan menurut kami senioritas itu perlu ada karena attitude yang lebih muda, attitude lebih muda, tingkah lakunya harus lebih menghormati dan lebih dijaga tutur katanya dalam berperilaku dan lain-lain. Terima kasih, itu saja jawaban dari kami. Baik, terima kasih atas jawabannya dari paslon nomor 3. Untuk selanjutnya paslon nomor 2, silakan menjawab. Punya waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk isu senioritas, menurut kami ini bisa dihubungkan dengan visi misi kami. Salah satu visi kami adalah dengan membuat murid untuk memiliki skill kecerdasan emosional yang tinggi. Cenderung seseorang melakukan senioritas itu tidak secara murni ingin merugikan orang tersebut, seperti mungkin kakak kelas merugikan adik kelasnya. Tetapi menurut kami itu lebih kakak kelas tersebut hanya ingin merasa berkuasa dan hanya ingin melampiaskan emosinya terhadap adik kelas tersebut. Dengan hal ini, jika seseorang mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi, kakak kelas tersebut bisa mengontrol emosinya dan melangkahnya. Dan menurut kami tidak semua senioritas itu buruk. Mungkin juga ada sikap senioritas yang berdampak baik bagi adik kelas, terutama cara menghormati yang lebih tua dan bagaimana cara menyapa mereka misalnya kalau ketemu. Dan itu sih sikap yang dibutuhkan juga sih buat nanti di lingkungan kerja ketika kita bertemu dengan para senior. Menurut kami intinya adalah dari respect sesama. Sekian dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih paslon nomor 2 untuk jawabannya. Untuk selanjutnya paslon nomor 4 dipersilakan, punya waktu 2 menit dimulai dari sekarang.
Oke, baik, terima kasih Kak Prita atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Kami akan menyikapi mengenai pernyataan bagaimana cara menyikapi mengenai isu senioritas itu sendiri. Pertama-tama kami ingin menegaskan terlebih dahulu bahwa saya selaku siswa dari SMA Pesmunan Jaya belum pernah merasakan tindakan senioritas dalam 1 tahun terakhir. Dan tapi bagaimana sih cara kami untuk menyikapi hal tersebut? Yang pertama, kami pastinya akan melakukan berdasarkan dari program kerja yang kami miliki, yaitu Podcast Pembangunan Jaya atau POTJA. Pada Podcast Pembangunan Jaya nantinya kami akan dapat membahas mengenai isu tersebut, mengenai isu dari senioritas, sehingga nanti kami dapat mengajak siswa-siswi atau narasumber yang dapat menjelaskan mengenai hal tersebut, sehingga nanti kami dapat memberikan penjelasan dan juga solusi akan permasalahan dari senioritas itu sendiri. Nantinya kami dapat memberikan informasi mengenai apa sih ciri-ciri dari tindakan senioritas itu sendiri dan apa efek negatifnya, karena seperti yang kita tahu bahwa ternyata sebenarnya banyak sekali tindakan-tindakan senioritas yang sebenarnya bukan ditujukan untuk akan hal negatif, namun untuk hal positif, contohnya untuk menghormati yang lebih tua. Sehingga kami rasa bahwa senioritas ini dapat kita pulihkan, yaitu dengan pemberian informasi kepada siswa-siswi SMA Pesmunan Jaya dengan cara program kerja yang kami miliki ini. Oke, dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jawabannya. Untuk selanjutnya paslon nomor urut 1 silakan menjawab, punya waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Terima kasih kepada finalis karena telah memberikan pertanyaannya. Izin menjawab bahwa menurut kami senioritas itu adalah hal yang wajar di lingkungan sekolah, dan menurut kami juga senioritas itu diperlukan karena terdapat sisi positif yang diberikan oleh senioritas, seperti bagaimana cara kita untuk menghormati orang yang lebih tua, bagaimana cara kita untuk respect kepada orang yang lebih tua, dan bagaimana cara kita untuk menunjukkan attitude kita kepada orang yang lebih tua. Baik, izin menambahkan. Jadi di sini kami selaku paslon nomor 1 bukan ingin menghapus, tapi hanya ingin meluruskan bahwa senioritas itu sebenarnya diperlukan. Maka dari itu kami juga akan mengadakan dan merencanakan aktivitas-aktivitas yang memang berhubungan dengan isu-isu senioritas ini. Sekian jawaban dari paslon nomor 1. Dan menurut kami juga senioritas itu tidak hanya ada di lingkungan sekolah, melainkan pada saat nanti kita mungkin di sekolah kedinasan, pada saat kita kerja, senioritas itu pasti akan tetap ada. Dan bagaimana cara kita untuk menyikapinya ke orang yang lebih tua kembali. Terima kasih. Sekian jawaban dari kami. Baik, terima kasih untuk jawaban para paslon. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada para panelis, saya persilahkan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya, salah satu isu lainnya adalah kasus body shaming yang sekarang yang seperti kita tahu sudah termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP tentang penghinaan ringan. Jadi, cara-cara apa yang akan Anda tempuh untuk menghindari kasus body shaming di sekolah agar tidak menjadi masalah yang lebih besar? Kepada paslon nomor urut 4 silakan dijawab, punya waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih Kak Prita atas waktu yang telah diberikan kepada kami, yaitu mengenai bagaimana cara kami dalam menyelesaikan isu dari body shaming itu sendiri. Tentunya isu ini merupakan suatu hal yang seperti dijelaskan oleh Kani sebelumnya juga sudah tercatat pada KUHP dengan suatu pelanggaran, dan sehingga cara kami menyelesaikan yaitu dengan penyebaran informasi dengan program-program kerja yang kami miliki. Seperti contohnya adalah Maring. Pada program kerja Maring ini kami akan menjelaskan melalui media sosial kami dengan secara tertulis yang pastinya akan kami buat secara menarik dengan kata-kata yang mudah dipahami sehingga nantinya informasi dapat disebarkan dengan lebih baik untuk ke depannya. Dan juga dengan program kerja kami ini kami akan buat secara dengan waktu-waktu yang tepat sehingga nantinya dapat dipahami oleh siswa-siswi. Dan juga dalam program kerja kami ini dapat kami sebarkan kepada siswa-siswi melalui media sosial yang biasa untuk disaksikan oleh siswa-siswi, yaitu melalui Instagram, di mana kami rasa Instagram melakukan suatu hal dari tindakan body shaming itu sendiri yang menimbulkan rasa sikap dari body shaming itu. Sehingga kami rasa dengan penyebaran informasi melalui media sosial yang kami miliki itu nantinya melalui Instagram dapat membantu untuk memahami dan untuk mencarikan solusi pada permasalahan itu dari isu tersebut. Mungkin sekian. Boleh izin menambahkan dengan apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya tentang isu body shaming ini berbeda dengan isu senioritas tadi, di mana senioritas itu akan
selalu ada, namun hanya saja terkadang cara yang dilakukan itu salah. Untuk body shaming ini baik dilihat dari hal apapun, not in any way dapat dibenarkan, karena kami sebagai manusia tentu saja berbeda-beda. Jadi kami tuh harus menghargai perbedaan atas tersebut, dan kami tidak boleh menyamakan dengan standar diri kami sendiri. Dan cara untuk kami mengurangi atau menghentikan isu tersebut lagi-lagi Waktu akan sudah melalui habis. baik. Terima kasih untuk paslon nomor urut 4. Untuk selanjutnya paslon nomor urut 2 punya waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya terkait body shaming. Menurut kami, body shaming adalah suatu hal yang sangat tidak perlu dilakukan. Sebenarnya ini sangat bisa dihubungkan dengan poin kami sebelumnya. Poin kami sebelumnya adalah dengan menumbuhkan sikap kecerdasan emosional yang ada di murid. Kecerdasan emosional itu adalah salah satu skill yang bisa dikontrol, yang bisa mengontrol emosi diri kita masing-masing. Seseorang yang body shaming itu mungkin hanya ingin merasa bangga dengan dirinya. Dia hanya ingin merasa nyaman, dia hanya mungkin malah ingin insecure. Oleh karena itu dia melampiaskannya terhadap orang lain. Dan selanjutnya kita berharap kepada mungkin siswa atau siswi yang sudah merasakan langsung dari dampak dari body shaming ini untuk segera mungkin cerita kepada kita atau kepada BK atau guru-guru yang kalian percaya, karena ini merupakan isu yang sangat tidak bermanfaat sama sekali, dan bisa membuat mungkin korban menjadi depresi dan hingga melakukan bunuh diri. Oleh karena itu kita selaku anggota OSIS akan menindaklanjuti hal tersebut untuk menyelesaikan isu body shaming. Sehingga kita juga bersikap terbuka terhadap segala keluhan dari murid terhadap body shaming tersebut. Itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya paslon nomor urut 3 punya waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik. Makasih panelis atas pertanyaannya. Saya ingin jawab, sebenarnya faktor utama dari body shaming adalah perbedaan sudut pandang. Di mana seperti membanding-bandingkan fisik atau individu dengan yang lainnya. Dan untuk mengurangi isu body shaming yang ada di sekolah, pastinya kami sebagai insya Allah ketika kami terpilih, kami akan memberikan saran kepadanya bahwa berusaha untuk tidak menghiraukan tentang body shaming yang ditunjukkan kepada beliau. Menurut kami juga yang terpenting mencintai diri sendiri dulu. Dengan menghargai diri sendiri, kita akan lebih bisa menghargai orang lain. Dan jika kita sendiri saja tidak bisa menerima diri sendiri, bagaimana dengan orang lain? Itu yang akan kami terapkan dan kami beri saran kepada beliau. Sekian jawaban dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk selanjutnya paslon nomor urut pertama silakan menjawab, punya waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kami selaku paslon nomor 1, tujuan ketika kami telah terpilih, kami ingin menghapus isu bullying ini, karena memang isu bullying ini sangat tidak berguna untuk kehidupan semua orang. Jadi kami ketika terpilih ingin mengadakan hari di mana kami akan saling sharing terhadap pengalaman masing-masing murid terhadap isu bullying ini. Maka dari itu kami harap dengan mengadakan kegiatan sharing ini, kami akan menerima segala ide dan cerita dari murid SMA Plus Pembangunan Jaya. Terima kasih. Mohon maaf interupsi, yang ditanyakan adalah kasus body shaming bukan bullying. Jadi mungkin iya. Baik. Tolong ditegaskan. Silakan dijawab. Baik, untuk menegaskan bahwa body shaming juga termasuk bullying sebenarnya, karena mereka mengeluarkan emosi atau mengeluarkan pendapat mereka mengenai cara bentuk badan orang lain.
Jadi kami menganggap bahwa isu body shaming ini juga termasuk sebagai isu bullying. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada para panelis, saya persilahkan. Tes. Oke. Kita semua tahu bahwa saat ini kita sedang berada dalam masa pandemi virus corona. Semua mobilitas kita terhenti termasuk proses pembelajaran. Kalian sebagai angkatan pandemi pasti tahu betul bahwa bagaimana rasanya masuk ke SMA dan tidak bertemu dengan teman-teman kalian. Pertanyaan saya adalah, apakah yang akan kalian lakukan jika menemukan sebuah kasus di mana ada siswa atau siswi yang terasingkan? Terima kasih. Ya, itu pertanyaannya. Untuk paslon nomor urut 3, silakan menjawab. Punya waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Makasih kepada panelis atas pertanyaannya. Sebenarnya masalah terasingkan itu terkait sama masalah penyesuaian diri. Nah, upaya yang bisa dilakukan kami untuk mempertemankan yang terasingkan tadi dengan teman-teman lainnya adalah salah satunya menciptakan situasi sekolah yang dapat menimbulkan rasa nyaman bagi para siswa-siswa lainnya, baik sosial, fisik, maupun akademis. Lalu menciptakan suasana belajar mengajar yang menyenangkan bagi para siswa. Bisa bentuk kelompok, maka dalam bentuk kelompok itu siswa akan saling mengenal satu sama lain. Dan yang ketiga, usaha memahami para siswa secara menyeluruh, baik prestasi belajar, sosial, maupun aspek pribadinya. Dan yang keempat, pastinya menumbuhkan rasa percaya diri siswa-siswi. Sekian jawaban dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih jawabannya untuk paslon nomor 3. Untuk selanjutnya paslon nomor 1, silakan menjawab. Punya waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, izin menjawab. Untuk murid yang terasingkan itu memang kita pernah melihat murid-murid yang terasingkan di lingkungan sekolah. Maka dari itu kami akan berkontribusi untuk menyiapkan fasilitas yang nyaman, dan kami akan merangkul seluruh warga sekolah, tidak hanya murid SMA Plus Pembangunan Jaya. Dari fasilitas yang nyaman tersebut, kami akan melaksanakan aktivitas di sekolah dengan nyaman dan melihat perubahan ketika kami telah menyiapkan fasilitas tersebut. Dan ada kabar? Baik, sekian jawaban dari kami. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut pertama. Untuk selanjutnya paslon nomor urut keempat, silakan menjawab. Punya waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Kak Abam. Izinkan kami untuk menjawab pertanyaan tersebut berkaitan dengan apabila ada siswa yang terasingkan. Tentu saja apa yang akan kami lakukan atau yang akan kami himbau kepada seluruh siswa-siswi SMA Plus Pembangunan Jaya ini adalah untuk menciptakan lingkungan yang terbuka, yang dimana akan memudahkan mereka untuk membuka diri mereka kepada kita dan membuat mereka merasa nyaman berada di lingkungan kita, sehingga apabila kita saling terbuka atas satu sama lain, maka kita akan merasa nyaman dengan satu sama lain, sehingga akan menciptakan pergaulan yang sehat dan positif. Dan selain itu pun kami nantinya akan membuat program-program kerja kami secara interaktif, baik antar siswa maupun baik siswa kepada guru, sehingga nantinya siswa-siswi SMA Plus Pembangunan Jaya pun dapat lebih dekat satu sama lain, sehingga isu ini pun dapat terasasi dengan lebih baik ke depannya. Mungkin sekian saja dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor 4. Dan yang terakhir paslon nomor 2, silakan menjawab. Punya waktu 2 menit dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami penyebab dari ada seseorang yang terasingkan adalah dikarenakan pergaulan yang sangat bersekatan. Orang mungkin cenderung suka bergaul dengan orang tertentu sehingga ia merasa nyaman dengan pergaulan tersebut. Menurut kami itu sangat wajar karena akhirnya seseorang mempunyai keinginannya sendiri.
Namun kami ingin di sekolah untuk mereka semua untuk berbaur. Salah satu program kerja kami adalah bank sampah, dan hal tersebut melibatkan kelompok. Jadi kami akan membagi orang-orang tersebut menjadi beberapa kelompok untuk membuka sampah, dan menurut kami itu bisa mempererat pergaulan yang ada di sekolah ini. Baik, terima kasih untuk jawaban dari paslon nomor 2. Untuk pertanyaan terakhir, masing-masing paslon mempunyai waktu 1 menit untuk menjawab. Kepada para panelis, saya persilahkan. Untuk pertanyaan terakhir di debat ini, dari yang kalian bahas sebelumnya tentang isu-isu yang sering terjadi di sekolah, bagaimana cara kalian memastikan terjadinya masalah tersebut diminimalisir dalam SMA Plus Pembangunan Jaya, dan apa komitmen kalian menghadapi permasalahan tersebut agar menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa-siswi sekolah? Terima kasih. Baik, itu dia pertanyaannya. Untuk paslon nomor pertama, silakan menjawab. Punya waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab dengan bagaimana cara kita meminimalisirnya. Terdapat dalam program kerja kita yang ada 5. Dan kami juga ingin memantau para siswa-siswi dan cara aktivitas belajar SMA Plus Pembangunan Jaya agar kami dapat meminimalisir atau memastikan bahwa isu-isu tersebut dapat dihapus atau dihilangkan. Dan menjadikan siswa-siswa SMA Plus Pembangunan Jaya dapat berperilaku, bersikap, dan bertindak secara tepat. Sekian jawaban dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya. Dilanjut dengan paslon nomor urut 4. Punya waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Oke, baik, terima kasih Kak Prita atas waktu yang diberikan kepada kami, yaitu bagaimana cara kami untuk meminimalisir agar hal isu-isu tersebut dapat terselesaikan. Seperti yang telah kami jelaskan pada sesi sebelumnya, bahwa kami memiliki program kerja yang nantinya dapat menginformasikan kepada seluruh siswa-siswi SMA Plus Pembangunan Jaya mengenai isu-isu yang kami miliki tersebut, sehingga nantinya pun siswa-siswi dapat lebih memahami dan dapat mengetahui bagaimana sih solusi yang dapat ia lakukan, yaitu dengan melakukan tindakan lebih lanjut kepada orang yang lebih profesional ataupun kepada pihak berwajib seperti kepada pihak sekolah maupun kepada pihak kepolisian juga diperlukan nantinya. Dan juga cara kami untuk memastikan bahwa nantinya tidak terjadi sebuah hal yang merugikan tersebut, yaitu dengan memastikan dengan mengawasinya secara langsung, sehingga nantinya kami dapat memahami apa aja sih yang terjadi, apakah hal itu benar-benar terjadi kepada kehidupan kita di sekolah, sehingga nantinya pun kami juga dapat memastikan bahwa isu-isu tersebut dapat terselesaikan dengan baik ke depannya. Mungkin sekian saja dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih untuk paslon nomor urut 4. Selanjutnya paslon nomor urut 2, silakan menjawab. Punya waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Menurut kami solusi dari hal semua masalah yang tadi kita bahas adalah dengan bersikap secara langsung dan aktif dalam menyelesaikan masalahnya. Dan juga pasti di tengah proses untuk menyelesaikan masalah-masalah tersebut tentunya akan muncul masalah-masalah lain. Menurut kami salah satu sikap yang paling terbaik dalam menghadapi segala masalah yaitu dengan bersikap tenang dan mencari solusinya secara langsung. Dan kami ingin menjadikan organisasi OSIS sebagai tempat penampungan cerita bagi siswa-siswi agar kita bisa ikut turun tangan untuk meminimalisir isu-isu yang terjadi di sekolah dengan melakukan aksi dan tidak hanya mendengarkan. Ya, itu saja dari kami. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Dan yang terakhir paslon nomor 3, silakan menjawab. Waktu 1 menit, dimulai dari sekarang. Baik, untuk meminimalisir isu-isu tadi, kami akan mengundang narasumber yang sesuai dengan isu-isu tadi agar siswa dapat memahami dan mendalami isu-isu tadi seperti senioritas, bullying, dan lain sebagainya. Dan kami juga dan apabila isu-isu tersebut masih terjadi, kami juga akan mengambil tindakan dalam bentuk kami akan berkonsultasi dengan OSIS, lalu kami minta masukan dari OSIS juga, dan masukan tadi akan kami pertimbangkan dengan guru BK dan leader kesiswaan. Ya, dan diharapkannya setelah mendapatkan penjelasan mengenai isu tersebut bersama dengan narasumber, kami harap bahwa siswa-siswi bisa lebih open-minded atau berpikir terbuka, dan diharapkannya juga korban bisa lebih terbuka atas apa yang mereka terima dari isu-isu tersebut, bisa dari bully dan lain-lain, dengan bercerita kepada guru atau BK. Sekian dari kami, terima kasih.
Baik, terima kasih untuk jawabannya kepada para paslon. Akhirnya selesai sudah kegiatan debat terbuka paslon Ketua OSIS dan Wakil Ketua OSIS periode 2021-2022. Saya Prita sebagai moderator mengucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada MC Mutiara, silakan. Baik, terima kasih kepada Kak Prita. Karena waktu sudah menentukan pukul 9.36, maka berakhirlah acara debat terbuka paslon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Sebelum saya menutup acara debat terbuka paslon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022, izinkan saya menyampaikan satu quote sebagai penanda akhir acara. Dikutip dari Napoleon Bonaparte, seorang pemimpin adalah pemberi sebuah harapan bagi para pengikutnya. Akhir kata, saya Mutiara Fitri mengingatkan kembali kepada teman-teman semua bahwa pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022 akan dilaksanakan hari ini pada pukul 11.45 hingga 11.15. Maaf, saya ralat pada pukul 10.45 hingga 11.15. Dimohon partisipasi atau kontribusi untuk masa depan SMA Plus Pembangunan Jaya. Saya juga mengingatkan teman-teman semua agar jangan lupa untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Saya izin undur diri sebagai MC acara debat terbuka paslon ketua dan wakil ketua OSIS periode 2021-2022. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam kejujuran, salam kebajikan, sehat selalu. SPJ, SPJ, SPJ.